Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibu, dan hari ini juga Bante ada Zoom meeting setelah ini dengan orang-orang yang dari India. Maka hari ini kebaktian mungkin kita akan percepat ya. Nah, jadi pada hari ini ada pertanyaan, Bante mau nanya, kalau orang meminta uang ya, meminta uang setiap bulan kepada kita, apa perlu tetap dikasih dengan yang namanya kemurahan hati? Ya, jadi kalau ada orang yang meminta Bapak Ibu uang setiap bulan, ya taruhlah kita bilang bukan anak sendiri, bukan orang tua sendiri, ya kan? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana ya? Nah, kalau jawaban ini dari Bante, kita lihat dari beberapa faktor ya. Kita lihat dari beberapa faktor. Yang pertama, ketika misalnya Bapak Ibu memang mampu, ya, Bapak Ibu memang mampu untuk apa? Untuk memberikan uang tersebut. Ya, kalau Anda mampu untuk memberikan uang tersebut, ya silahkan Anda kasih. Ya, kalau kita mampu, silahkan kita kasih. Kita anggap kita berdana. Ya, kalau misalnya kita mampu. Yang kedua, selain Anda mampu dan Anda juga mampu untuk membimbing dia, ya. Jadi kalau yang tadi cuma mampu secara ekonomi, ya kita kasih setiap bulan ya. Kayak kita kasih kepada, ya mungkin kayak karyawan kita atau uang jajan kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua, kalau Anda mampu dan juga Anda mempunyai seperti kelebihan di sini untuk mendidik dia. Ya, jadi apa yang Anda kasih, Anda usahakan ini bisa bermanfaat buat dia di waktu yang lebih lama. Atau kita istilahnya, kita kasih pancing. Ya, kita kasih pancing. Kita nggak kasih ikannya. Nah, dengan cara yang kedua ini, dia terima uang dari Anda, dia pun bisa pakai untuk mendapatkan uang di bulan berikutnya. Nah, ini cara yang kedua yang kita bisa kasih. Ya, yang ketiga, kalau misalnya Bapak Ibu nggak mampu, ya kita nggak mampu untuk kasih uang dan seterusnya, ya sudah, jangan terpaksa. Jadi kita bisa juga terus terang, maaf, saya nggak bisa bantu Anda lagi. Ya, tolong cari yang bisa membantu Anda. Nah, ini harus kita terus terang. Kadang-kadang di Indonesia mungkin Anda sudah nggak mampu, tetapi Anda juga nggak terus terang, ya kan? Anda malu, Anda gengsi, sehingga yang ada kita memberi dengan rasa apa? Ya, rasa berat hati ya. Aduh, bulan depan, aduh, sudah dia lihat lagi muka dia, sudah dapat lagi WA dari dia, aduh, ya kan? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita rasa kita nggak mampu, ya terus terang, maaf, saya kali ini nggak mampu untuk memberikan Anda pinjaman, ya. Jadi kita nggak bisa kasih. Nah, jadi ini adalah 3 cara yang Bapak Ibu bisa pakai ketika ada orang yang mungkin meminjam uang atau meminta uang kepada diri Anda, ya. Jadi ada 3 cara ini Bapak Ibu bisa pakai, ya. Tetapi dalam kacamata Buddhis, memberi adalah mendapatkan. Jadi apapun yang kita berikan, kita nggak usah pusing. Pasti satu saat akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita memberi, ketika kita berkecukupan, berilah dengan bahagia. Ya, lepaskanlah dengan bahagia. Jangan yaitu hatinya dongkol, tambah marah dan seterusnya. Ya, jadi ini jawaban untuk pertanyaan ini. Dan berikutnya adalah Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya, waktu buat PR, ya kan?
boleh tidak melimpahkan jasa kebajikan juga kepada keluarga yang masih hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu yang membuat PR, ya hari ini juga Bante ingatkan siapa yang belum buat PR hari ini ya. Jangan-jangan PR-nya sudah lupa. Perlu Bante ingatkan atau nggak perlu ingatkan? Ya kan? Perasaan Bante sudah lama juga nggak ingatkan PR ya. Ya sekalian Bante ingatkan lagi PR-nya apa aja. Nah PR-nya kita bagi dalam hal paramita ya kan. Kemarin sudah bahas 10 paramita yang sudah dijelaskan 8. Bante masih ada hutang 2 ya. Nah jadi paramita-paramita yang Anda perlu lakukan di dalam kehidupan Anda, di dalam PR Anda, yang pertama adalah berdana. Ya, berdana. Berdana nggak usah susah-susah. Ya, Anda punya koin bekas dari pasar, bekas dari Indomaret, ya kan? Sisa dari mana? Anda ambil koin ini kemudian bertekad. Hari ini saya berdana buat Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Isi. Sebelum kita melakukan aktivitas. Ya, yang kedua, usahakan bertekad. Bertekad apa? Menjalankan 5 sila. Ya, 5 sila. Syukur-syukur Anda bisa menjalankan uposatha sila, yaitu 8 sila. Bante kalau semua nggak bisa bagaimana? Ya, syukur-syukur bisa menjalankan minimal 1-2 poin dari sila ya. Ya, usahakan Bapak Ibu ya. Bante tetap anjurkan mengusahakan untuk menjalankan sila. Nah, yang ketiga, sudah menjalankan sila harus sabar. Kanti paramang tapoti tika. Mulai sabar. Ketemu orang yang ngomel, sabar. Ketemu orang yang bilang gendut, sabar. Ya kan? Ketemu orang yang bilang jangan main game, sabar. Ya, jadi sabar. Sabar di sini bukan masa bodoh ya. Jadi sabar di sini tahu, oh dikasih tahu begitu. Nah, yang keempat adalah apa? Berkatalah yang jujur ya, saca. Kita berkatalah, berkelakuanlah yang jujur dan baik. Ya, terus yang berikutnya yang kita harus punya memiliki semangat. Ya, semangat. Semangat berusaha, semangat juga apa? Semangat selain kita berusaha, selain kita ke kantor, selain kita belajar, selain kita buka toko, semangat juga ketika Anda melakukan kebajikan. Semangat juga ketika pikiran buruk kita mulai muncul, kita kendalikan. Nah, ini adalah wirya atau semangat. Nah, berikutnya dari wirya yang harus kita punya, mulai melepas. Mulai melepas. Biasa yang main WA dari jam 8 sampai jam 5. Nah, sekarang melepas. Biasa yang buka Instagram dari jam 1 pagi sampai 1 subuh lagi, dilepaskan berapa jam. Jadi ada nekama, ada pelepasan. Biasa yang main Valorant, ya kan? Dari jam 5, jam berapa tadi kemarin bilang ya? Jam 3 sore ya, katanya. Nanti coba cari anak siapa tuh yang main Valorant ya. Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam, kasih tahu Bante. Ya lepaskan 1 jam minimal kan. Nah jadi dari situ kita belajar pelan-pelan melepas ya. Ibu-ibu juga yang biasanya ngegosip dari pagi sampai sore, lepasin 1 jam. Ya, jadi dari situ kita bilang nekama, kita melepas. Ada kegiatan uposatha sila kita usahakan ambil. Nah, ini adalah nekama. Yang biasanya sebelum kemana-mana semprot ya. Semprot-semprot ya. Kalau misalnya pergi pesta semprot parfum segala macam. Nah sekarang boleh juga semprot, tapi semprotnya alkohol ya, biar nggak corona ya. Nah itu juga harus kita pelan-pelan kurangi ya. Jadi nekama di sini bukan membuat Anda menjadi jelek, bukan membuat Anda tidak bahagia, bukan. Tetapi kita mulai melepaskan kemelekatan kita.
Nah, yang terakhir dari PR kita adalah pelan-pelan melatih diri, yaitu untuk bermeditasi, menenangkan pikiran dengan bermeditasi. Ya, jadi ini adalah PR, bukan PR dari Bante sendiri, tetapi PR-nya di sini adalah untuk Anda biar cepat mengembangkan benih kebudayaan yang ada di dalam diri Anda. Ya, sebelum malam Anda juga merenungkan, ya kan? Anda merenungkan bahwa hari ini saya sudah bikin apa? Hari ini saya belum bikin apa? Nah, itu kita renungkan, kita catat di dalam batin kita. Hari ini saya sudah bikin salah sama siapa? Nah, kita catat dalam batin kita. Sehingga besok ada pengendalian diri untuk tidak bikin salah sama orang lain, ya. Nah, setelah kita bikin PR seperti ini, ada nggak kebajikannya? Ada. Kebajikan inilah yang kemudian kita bagikan kepada semua makhluk. Nah, menjadi pertanyaan adalah, kalau orangnya masih hidup, pelimpahan jasa ini sampai nggak sih? Kalau masih hidup. Nah, sekarang kalau masih hidup maupun yang sudah mati, sama-sama kita memberi. Ya kan, Bante sudah kasih contoh kemarin, sama-sama orang yang masih hidup, misalnya kita kasih apa? Bante kemarin kasih contoh kepada Anda, kita kasih kue kepada bos Anda, kemudian kita juga kasih kue kepada pengemis, sama-sama kita kasih. Pertanyaan Bante adalah, apakah bos Anda menerima kue? Terima. Apakah si pengemis terima kue? Terima. Tetapi reaksinya berbeda, ya kan? Bos kita ketika Anda kasih kue, mungkin dia bilang, oh ya, makasih. Tetapi kalau kita kasih kepada pengemis yang belum makan, waduh, kamsia-kamsia sama kita ya. Waduh, bahagia banget dapat kue dari misalnya koko yang ganteng ya, kayak Putra gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, itu contoh ya, karena dia lagi lihat HP di situ ya. Nah, jadi ini adalah contoh. Ketika kita misalnya kasih kepada orang yang lebih membutuhkan, dia akan sangat-sangat berterima kasih kepada diri kita. Tetapi ketika kita kasih kepada orang yang sudah berkelebihan, di dalam hal ini mereka yang terlahir sebagai manusia maupun yang terlahir sebagai dewa, dia akan merasa, oh ya udah, tetapi tetap mendapatkan kebajikan dari diri kita. Nah, kebajikan dari diri kita berupa apa yang kita bisa kasih kepada orang yang masih hidup? Kebajikan dari diri kita yang kita bisa kasih kepada orang yang masih hidup adalah doa dan harapan-harapan yang baik. Misalnya teman kita sakit, kita doakan dia, semoga dengan kebajikan saya, ya, semoga beliau bisa turut bergembira. Ya, atau doa, kalau misalnya kita pernah membaca long life prayer ya untuk guru-guru, dalam tradisi Theravada memang kita nggak punya, tetapi dalam tradisi yang lain itu ada. Jadi semoga dengan kebajikan ini yang saya perbuat, semoga guru saya karma mereka meningkat. Nah, ini juga bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita melimpahkan jasa kepada orang yang masih hidup juga sah-sah aja. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi pelimpahan jasa bukan khusus orang yang sudah meninggal, tetapi yang masih hidup pun tetap mendapatkan kebahagiaan. Seperti kita membaca pada Etawanta. Ya, Bante ulang pengumuman buat Bapak Ibu di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober kita kedatangan 3 guru besar. Ya, kenapa 3 guru besar? Di bulan September 1 guru ya. 1 guru Bante Budata dari India. Ya, kita akan coba pakai Zoom dan tadi Jessica sudah datang di sini untuk membantu Anda untuk baca translate-nya ya. Mungkin hari ini Anda dengar suara yang lain. Nah, itu adalah Jessica buat bantu penerjemahan nanti. Nah, di bulan Oktober ada 3 guru besar di mana tanggal 2 hari Jumat itu akan diisi oleh Yang Mulia Bante Beragama
ya namanya beragama dari Sri Lanka. Kemudian tanggal 7 adalah seseorang yang sangat spesial. Bante sendiri sudah kenal beliau dari saya masih umat ya, dari 2008. Saya sendiri pernah mengundang beliau datang di Jakarta waktu 2008. Ya, beliau adalah mantan profesor. Ya, profesor di salah satu universitas Buddha yang ada di Thailand. Dan saat ini beliau berganti nama menjadi Bhikkhuni Dhammananda. Ya, jadi Ayah Dhammananda Teri. Nah, beliau akan mengisi, kita lagi mohon tanggal 7 Oktober, tetapi belum confirm ya. Jadi beliau adalah profesor di bidang ilmu agama Buddha, filosofi agama Buddha. Dan di tanggal 30 Oktober ya, jadi adik kelas Bante, adik kelas karena kami menghabiskan wasa bersama waktu di India, kami juga banyak tukar pikiran di India. Nah, jadi memang wasa beliau juga di bawah saya sehingga ya jadi dibilanglah adik kelas ya. Dan beliau mengambil, walaupun adik kelas secara wasa kecil, tetapi beliau pendidikannya lebih tinggi dari Bante ya. Beliau mengambil PhD atau doktor di bidang bahasa Pali di Nalanda University India. Ya, jadi tanggal 30 Oktober akan ada Ayah Dhammadipa yang akan membawakan sharing juga kepada Anda. Ya, jadi semuanya ini akan ditranslate, diusahakan oleh Jessica dan akan dibantu ya sama yang lain ya. Jadi mungkin anak-anak Bapak Ibu itu Bante akan kontrak untuk jadi host. Ya, jadi mereka bisa belajar bahasa Inggris langsung sama Ayah atau Bante-Bante yang dari luar. Ya, jadi siap-siap akan diminta satu-satu. Ya. Nah, baik, ini adalah pengumuman yang baik dan pada hari ini kita bermeditasi sebentar dan setelah itu kita akan melakukan pelimpahan jasa. Ya, Bapak Ibu silakan duduk dengan rileks. Kemudian Bapak Ibu membetulkan postur kita, bagian punggung, bagian leher, mata, dan kemudian Anda bisa melihat nafas Anda. Ketika nafas kita masuk, kita mengetahui dengan mengucapkan kata Bud. Ketika nafas kita keluar, Do. Ketika nafas masuk, Bud. Ketika nafas keluar, Do. Ketika nafas masuk, Bud. Ketika nafas keluar, Do. Meditasi Anapanasati kita mulai untuk beberapa menit ke depan.
Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu akan membacakan doa dedikasi. Bapak Ibu bisa lihat di layar Anda ya. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Bapak Ibu bisa menyiapkan air dan gelas di hadapan Anda, bertekad dengan kebajikan yang sudah kita perbuat kini maupun di waktu yang lain. Semoga membawa kebahagiaan bagi sanak keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Semoga mereka terbebas dari semua penderitaan mereka. Iya tawariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewai thodinang petanang upakapati citang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sankapa Chando panara soya thamani jo Thira soya tha Sabindiyo viwajantu sabarogo Vinasatun mathe bawatwantarayo Sukhi digayuko bawa biwa Dana sili sani cambuddha pacayino Catharo dhamma wadanti ayuwano Sukham balam bawatu sa pemanggalang rakhantu sa padewata
สัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะทุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมังนุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวะทุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆังนุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตdosa. Selanjutnya marilah kita tutup kebaktian pada malam hari ini dengan membacakan Patidana buku halaman 63, buku baru halaman 58. Handama yang patidanang karuma se punya sita nikatasa yananya nikatani me te sanca bagino hontu sathana tapamanaka ye piya gunawanta cha maihamata pitadayo di thame cha vyadi tawa anye maja taverino sathati thanti lokasming te buma chatuyo nika panche ka chatuwa kara samsarantha bhava bhave nyathang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sam nivedayum maya dinana punyanang anumodhantu hetuna sabe sattha sada hontu avera sukha jivino kema padan capa pontu te sasa sijathang subha